Pernikahan terpaksa CEO. Bab 083. Cici mengernyit semakin tebal. Dia jadi bingung dengan Pandu. Lama-lama, Cici merasa Pandu seperti enggan memutus pertunangan mereka. Padahal, sejak awal perjanjian mereka memang hanya untuk meredam situasi salah paham saja. Harusnya kalau Pandu memang memiliki ikatan yang lebih kuat dengan mendiang keluarga istrinya, ya terima saja wasiat itu dan hubungan dengan Cici diakhiri dengan cepat. Namun, sekarang malah terasa aneh. Pak Pandu kayaknya nggak mau banget kita batal nikah. Kenapa sih? Tebak Cici. Pandu langsung membelalak dan memalingkan wajahnya. Itu, saya hanya kepikiran dengan ibu saya nantinya kalau tiba-tiba batal. Selain ibu saya, ayah saya juga sepertinya suka dengan kamu. Mereka berdua itu memiliki penilaian yang lumayan ketat untuk calon istri saya karena saya memang anak tunggal. Bahkan dulu saat saya memperkenalkan mendiang Rina kepada mereka, butuh waktu beberapa bulan sampai mereka tidak skeptis lagi dan benar-benar mau menerima. Tapi kamu berbeda. Di pertemuan pertama, mereka bahkan langsung menyarankan kita untuk segera menikah. Pandu menjelaskan panjang lebar. Lagi-lagi, dia memakai alasan orang tuanya hanya agar Cici tidak lepas darinya. Apa yang dikatakan Pandu tidak sepenuhnya bohong. Orang tuanya memang agak ketat dalam menilai wanita. Makanya saat ibunya tiba-tiba mengajak Cici ketemuan, Pandu juga khawatir kalau sampai Cici dinilai jelek oleh orang tuanya mengingat wanita itu selalu berpakaian cukup seksi. Namun tidak, ibunya malah langsung menilai bahwa Cici itu tampak berkelas dan suka dengan sisi ramah dan ceria miliknya. Cici menghela napas panjang. Ya udah, gimana kalau kita bikin perjanjian aja? Bagaimana? 3 bulan. Nanti kalau kita menikah, batas waktunya 3 bulan saja untuk berusaha membangun rumah tangga yang kata Pak Pandu bisa jadi kayak Kapten Rahmat dan Cahya. Misalnya dalam 3 bulan gak berhasil untuk saling mencintai, atau setidaknya saling menyayangilah, kita cerai aja. Sebenarnya, Pandu tidak suka dengan perjanjian itu. Dia bisa mengusahakannya karena sekarang pun Pandu sudah mengakui bahwa perasaannya kepada Cici terasa berbeda. Dia belum yakin, tapi Pandu tidak denial pada dirinya sendiri. Namun, bagaimana dengan Cici? Meski sering dikhianati laki-laki brengsek, laki-laki lain yang menginginkan Cici juga banyak. Gimana, Pak? Desak Cici. Oke, DL. Pandu tidak punya pilihan lain. Takutnya kalau dia tidak mau, rencana pernikahan mereka malah akan batal. Oh iya, aku baru ingat. Cici menyodorkan paper bag kepada Pandu. Tadi aku bawa makanan untuk Pak Pandu. Beli sih, nggak bikin sendiri. Soalnya aku nggak bisa masak. Terima kasih, ucap Pandu. Melihat logo paper bag itu saja Pandu sudah tahu di mana Cici membeli makanan itu. Memang anak orang kaya tidak akan pernah bisa lepas dari hal-hal fancy. Sama-sama Opa Pandu sayang, ucap Cici dengan nada genitnya yang biasa. Pandu kaget. Padahal, belum lama suasana di antara mereka sangat serius. Sekarang, Cici sudah kembali ke tabiat aslinya. Jangan protes. Kan kita udah tunangan. Imbuh Cici. Pandu tersenyum tipis mendengarnya. Entah mengapa, dia merasa diakui. Dia berdeham pelan. Ayo makan bersama, ajak Pandu. Cici menggeleng. Nggak mau, aku udah makan. Aku mau balik ke rumah Cahya aja. Mau main sama si gemoy baby Samba, hehe. Oh, baiklah. Ya udah, aku kesana dulu. Bye, Opa Pandu. Muah. Cici sempat-sempatnya berpose kiss bye segala.
Pandu hanya bisa menghela napas sambil tersenyum geli. Saat mau melangkah ke jalan, Cici berpapasan dengan tentara muda yang namanya Aldi Bastian. Cici ingat dia pernah menggoda pemuda itu saat di rumah Cahya. Cici yang memang ramah luar biasa langsung bertingkah sok akrab kepada pemuda itu. Aldi, hei, apa kabar? Masih inget aku, enggak? Sapa Cici sambil melambai-lambaikan tangannya dengan riang. Kok kamu makin cakep aja sih? Tentara rajin. Pakai skincare kah? Aldi kaget tiba-tiba disapa oleh Cici. Ya tentu saja dia ingat. Masalahnya, belum pernah ada perempuan yang menggodanya terang-terangan seperti Cici. Apalagi, wajah Cici itu tipe yang mudah sekali diingat. Sialnya, Pandu belum masuk rumah dan melihat adegan itu dengan jelas. Kedua alisnya langsung bertaut dengan ekspresi tidak ramah, dan entah dorongan dari mana, Pandu langsung bergegas menghampiri Cici bahkan langsung merangkul bahu wanitanya dengan erat. Sayang, kok masih di sini? Kan udah ditungguin sama Bu Rahmat. Cici melotot tiba-tiba mendapatkan perlakuan mesra tak terduga dari Pandu. Badannya langsung tremor dan panas dingin. Rangkulan Pandu juga begitu erat sampai badan mereka benar-benar menempel. Pandu memandangi Aldi, dan Aldi sendiri juga merasakan hawa intimidasi di sekitarnya. Sebagai tentara muda dan masih junior, jelas dia merasa ciut. Saya permisi dulu, dan Aldi memberikan hormat. Pandu mengangguk. Lia, Al, balas Pandu dengan nada super dingin. Pandu terus memandangi langkah Aldi sampai pemuda itu menghilang di kejauhan. Setelah itu, Pandu baru bernapas lega dan melepas rangkulannya pada bahu Cici. Sementara Cici yang tidak berekspektasi akan dirangkul Pandu masih membeku di tempatnya. Ya wajar sajalah. Selama kenal, selalu Cici yang mepet Pandu duluan. Mendadak dia yang dipepet. Apalagi di depan orang lain jelas membuatnya grogi luar biasa. Pandu berdeham, dan barulah Cici sadar. Dia menoleh kepada Pandu. Pria itu menatapnya lekat-lekat, membuat Cici lagi-lagi harus menunduk karena tidak kuat menahan detak jantungnya yang mulai menggila. Emang tentara itu harus mesra sama istri ataupun calon istrinya, buat contoh biar rumah tangganya kelihatan harmonis. Kamu tahu sendiri, kan aturan aparat negara nggak boleh poligami. Nah karena itulah mereka diharuskan mesra supaya menjadi contoh rumah tangga yang baik untuk junior-juniornya juga. Pandu mengarang saja. Memang soal peraturan pernikahan aparat negara itu benar, tapi sisanya Pandu asal ngomong saja. Pandu juga heran dengan dirinya sendiri. Padahal, dia dikenal sebagai orang paling jujur dan taat aturan selama ini. Namun, sejak bersama Cici, dia mulai rajin mengarang sesuatu hanya agar Cici dekat dengannya. Cici yang memang dasarnya agak polos menyerempet go percaya saja. Dengan ucapan Pandu, oh, bagus juga tuh. Kalau gitu, aku lanjut ke rumah Cahya dulu ya, Opa Pandu. Cici masih deg-degan makanya dia ingin segera pergi dari sana. Pandu mengangguk. Cici berjalan melewatinya. Namun, baru beberapa langkah berjalan, Pandu kembali mengejar Cici. Dia memperhatikan pakaian Cici sejak tadi. Rok di atas lutut, baju model Sabrina, yang mengekspos sebagian besar pundaknya. Entah mengapa Pandu mendadak merasa risih saat menyadari bahwa ada laki-laki lain yang melihat Cici berpakaian seperti itu. Cici, tunggu dulu. Cici berbalik. Ada apa lagi? Jangan bilang Opa Pandu masih kangen aku. Pandu terkekeh kecil, lalu menggeleng. Saya cuma mau bilang, lain kali kalau kesini pakai baju yang tertutup ya. Harus lebih sopan dalam berpakaian. Untuk contoh yang baik. Kamu kan, calon ibu persit. Cici tersenyum.
Lalu memasang gestur hormat. Siap, dan dia dengan iseng menirukan ucapan Aldi tadi. Pandu tersenyum geli mendengarnya. Cici kemudian lanjut ke rumah Cahya dengan hati yang berbunga-bunga. Keesokan harinya saat Cici sedang berada di kantin fakultas sendirian, Ray mendadak datang menghampirinya. Dia sedang menunggu teman-teman sekelompoknya untuk membahas proyek tugas bersama, tapi sudah setengah jam mereka malah belum datang sama sekali. Cek, lama banget sih mereka. Nggak tanggung jawab banget. Dikira aku nggak sibuk apa? Cici menggerutu. Ray langsung duduk di depan Cici dan tersenyum ramah kepadanya. Hai, Ci, sapa Ray. Cici yang sedang menggigit biskuit mendadak berhenti. Oh, hai, Ray. Cici membalas dengan dingin. Sendirian aja. Nunggu teman. Ray kelihatan salah tingkah dan seperti cemas. Cici menangkap gestur itu. Kamu kenapa sih? Ci, aku mau ngomong sama kamu. Cici menaikkan sebelah alisnya. Oke. Ngomong apa? Aku udah merenungkan ini selama beberapa hari. Ternyata aku masih cinta sama kamu. Mau nggak balikan sama aku? Cici tertegun sejenak, lalu kemudian ngakak luar biasa. Apa aku nggak salah dengar? Hah? Aku serius, Ci. Aku nggak rela kamu mau menikah sama orang lain. Aku nggak bisa lihat kamu dimiliki orang lain. Aku patah hati, Ci. Ray mulai memelas. Hahaha. Terus pacarmu gimana? Kamu tinggalin gitu aja? Aku udah putus, kok. Serius. Makanya, ayo balikan sama aku. Wow, enak banget ya jadi kamu. Asal pengen sama cewek lain aja yang lama langsung ditinggal. Sorry, aku nggak bisa balikan sama kamu. Ray menarik tangan Cici dan menggenggamnya dengan erat. Please, kasih aku kesempatan kedua, Ci. Aku janji bakal cinta mati sama kamu. Cici langsung menyentak tangan Ray. Weh, maaf banget nih. Aku nggak terima pengkhianat soalnya. Emang kamu pernah lihat aku balikan sama mantan-mantanku dulu? Enggak, kan? Ya itu juga berlaku buat kamu. Udah, kan ngomongnya. Aku pergi dulu. Cici langsung meninggalkan kantin fakultas. Dia tidak betah juga berlama-lama melihat wajah Ray. Bawaannya ingin meninju hidungnya sampai babak belur. Ray yang ditolak begitu saja menggebrak meja kantin sampai beberapa mahasiswa lain meliriknya. Dia menggeram kesal. Ray jelas tidak diterima. Bangsat. Lo pikir bisa pergi gitu aja, Ci? Haha, nggak akan. Lo bakal tetap jadi milik gue. Ray menyeringai, ide-ide busuk mulai memenuhi kepalanya. Cici baru keluar dari fakultasnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Dia memeriksa benda persegi itu dan menemukan pesan masuk dari Pandu. Katanya, Pandu sudah menjemput dan menunggu di depan fakultas. Hari ini, Pandu membawa mobil untuk menjemput Cici. Membaca pesan itu, Cici langsung kegirangan. Ya mana mungkin tidak, seorang Pandu yang lumayan apatis setiap kali Cici dekati, sekarang mulai menunjukkan perhatian sedikit demi sedikit. Cici buru-buru melangkah keluar fakultas dan melihat Pandu berdiri menyandar pada mobilnya sambil menatap layar ponsel. Sama seperti sebelumnya, banyak mahasiswi yang memperhatikan Pandu sambil berbisik-bisik dan tersenyum sendiri. Cici merengut. Teh, udah kayak aktor terkenal aja sih, gerutu Cici. Dia berlari kecil menghampiri Pandu, dengan sengaja melirik mahasiswi lain yang melirik-lirik dia seolah mengisyaratkan kepada mereka untuk tidak melihat-lihat sembarangan. Halo, Opa Pandu. Tumben banget jemput. Ada apa? Tanya Cici. Saya mau ajak kamu untuk menyiapkan pemberkasan pernikahan kita karena memang agak rumit dan cukup lama prosesnya.
Cici mangut-mangut. Dia pernah mendengar hal itu dari Cahya, tapi waktu itu dia tidak terlalu mendengarkannya, jadi dia menurut saja. Oke deh. Cici masuk ke mobil Pandu dan mereka pergi meninggalkan fakultas. Nanti prosesnya banyak dan agak panjang. Ada tes kesehatan, tes pemberkasan, dan termasuk tes. Pandu melirik Cici dari ekor matanya, agak ragu juga untuk mengatakan hal itu. Tes apa, Pak? Tanya Cici antusias. Tes keperawanan, jawab Pandu pelan. Cici langsung mengernyit. Emang buat apa sih tes begituan segala? Emang kalau enggak, perawan enggak boleh nikah sama TNI? Lagian soal selaput darah itu bisa hilang enggak cuma karena eskes kok. Bisa aja kalau pernah jatuh di masa lalu makanya robek, jelas Cici. Pandu tahu soal itu. Makanya, dia agak ragu mengatakan soal tes itu kepada Cici. Namun mau bagaimana lagi, aturan adalah aturan. Pandu sendiri juga bukannya meragukan soal kesucian Cici dan semacamnya. Sebenarnya boleh saja asal calon suaminya mau menerima. Cici menaikkan sebelah alisnya. Kalau misalnya aku nggak perawan, terus Pak Pandu, emangnya masih mau nerima? Pandu mengangguk. Mau kok. Saya juga kan bukan perjaka. Ya meski saya masih perjaka pun saya tidak akan mempersoalkan hal itu. Menurut Pak Pandu, aku masih perawan atau enggak? Pandu mengernyit. Mengapa pula Cici tiba-tiba bertanya seperti itu? Saya tidak tahu, dan sekali lagi saya tidak mempermasalahkan hal itu. Cici mangut-mangut. Penjelasan Pandu masuk akal. Dia yang tadi agak kesal membahas soal keperawanan langsung teredam setelah mendengar Pandu menjawab pertanyaannya dengan tegas dan tanpa ragu sama sekali. Oh ya, ngomong-ngomong aku pernah ngeliat prosesi pedang pora pas bibiku nikah dulu. Kebetulan, bibiku juga dapat TNI, cuma rumahnya ada di luar kota sih. Apa kita pas nikah nanti bakal gitu juga, Pak? Tanya Cici. Pandu menggeleng. Enggak. Prosesi pedang pora cuma dilakukan sekali seumur hidup. Karena saya duda, jadi prosesi itu enggak dilakukan kalau saya menikah lagi karena sudah sama istri pertama dulu, jelas Pandu. Cici mengangguk paham. Dia mengerucutkan bibirnya, memasang ekspresi seolah sedang kecewa. Yah, sayang banget. Padahal kalau ada prosesi itu pasti keren banget. Kayaknya estetik aja gitu. Maaf, saya nggak bisa ngasih itu ke kamu. Cici ngakak mendengar permintaan maaf tulus dari Pandu. Cuma bercanda kok, Pak Pandu nggak usah serius-serius napas sih. Cici refleks memukul pelan lengan Pandu. Abis. Calon suaminya itu kaku sekali. Apa-apa dibawa serius. Mereka akhirnya sampai di tempat pemberkasan pengajuan nikah. Di sana dijelaskan, kalau rangkaian proses untuk menikah dengan abdi negara itu lumayan banyak. Mulai dari awal wawancara, tes kesehatan, litsus, menghadap wakil komandan, sampai menghadap ke komandannya. Cici mengikuti arahan Pandu saja karena dia tidak mengerti apa-apa. Setelahnya, mereka kembali ke mobil. Akhe. Banyak banget ternyata yang harus diurus dan panjang banget prosesnya. Pusing, keluh Cici. Pandu terkekeh geli. Ya memang seperti itu. Kalau lancar paling cepat bisa sebulan selesai. Tapi bisa jadi lebih dari itu. Bisa 2 bulan bahkan ada yang sampai 3 bulan baru selesai. Semoga pernikahan kita bisa dipercepat deh. Pandu berdehem. Memangnya kenapa pengen cepat-cepat? Karena aku pengen pamer ke temen-temenku, jawab Cici spontan. Pandu tersenyum tipis. Mau mampir dulu ke kafe? Kita makan siang, tawar Pandu. Cici mengangguk dengan antusias. Mau. Pandu akhirnya melajukan mobilnya ke kafe yang dia kenal.
Mereka makan di sana sambil mengobrol. Kebetulan, pengunjung kafe juga sedang tidak banyak karena memang sudah lewat jam makan siang. Wih, makanannya enak banget. Nggak ngangka kafe kecil kayak gini sajiannya mantap, ucap Cici. Pandu tersenyum maklum. Cici pasti lebih sering datang ke kafe fancy yang hidangannya mahal-mahal, jadi dia pasti tidak familiar dengan kafe sederhana begini. Nanti kuliah kamu bagaimana kalau kita menikah? Tanya Pandu di tengah-tengah makan sore mereka. Dia menatap Cici lekat-lekat, membuat Cici seketika berhenti. Mengunyah. Cici menggumam tak jelas. Apa kamu benar-benar siap menjadi istri saya? Kalau misalnya saya dipindah tugas ke tempat lain, misalnya keluar kota atau bahkan keluar pulau, apa kamu siap untuk ikut dan selalu mendampingi saya? Cici tampak berpikir. Sejujurnya, dia belum berpikir sejauh itu. Tapi kalau misalnya memang harus pindah tugas jauh, ya jelas Cici mau ikut. Mana mungkin dia tidak mau. Soal kuliah gampang saja, dia bisa ambil kuliah online seperti di universitas terbuka. Nanti, kalau posisi mereka sudah stabil dan tidak berpindah-pindah lagi, Cici bisa mendaftar kuliah lagi dimanapun yang dia inginkan. Orang tuanya juga tidak akan keberatan membiayai Cici. Kemarin saja, mereka menyarankan Cici kuliah di luar negeri. Minimal di Sydney atau Singapura. Namun, Cici memilih kuliah di Indonesia saja bersama dengan Elang. Bisalah, Pak. Zaman udah canggih gini. Sekarang model kuliah udah praktis. Monash University aja ada cabang Indonesia kok, kemarin juga aku dengar ada kelas online-nya. Biasanya banyak artis Indonesia yang gitu, jelas Cici. Pandu mengangguk-angguk. Ternyata Cici bisa berpikir cukup visioner termasuk soal pendidikannya. Dia gampang menemukan solusi meskipun hari-harinya lebih banyak bertingkah konyol. Pandu jadi merasa lega. Bagaimana dengan nafkah dari saya? Menurut saya, gaji saya itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan orang tua kamu. Bahkan mungkin lebih kecil juga dari uang jajan kamu. Bisa jadi gaji saya nggak bisa memenuhi gaya hidup kamu. Gampang, tinggal minta transfer papa. Kata beliau, meskipun aku udah nikah, mereka tetap tanggung jawab soal hidupku. Soalnya mereka cari uang banyak buat anaknya.